Halo semua, selamat datang di channel Garasi Maseh, sebuah channel yang akan membahas dan mereview produk otomotif beserta modifikasinya. Untuk kali ini, kita kedatangan motor Vario 150 proper, tapi juga sering dipakai touring. Ya, nggak usah terlalu lama bertele-tele, kita langsung cek saja unitnya. Let's go! Oke, untuk ubahannya untuk touring ini, apa aja yang dirubah di motor ini? Yang pertama, kita bisa lihat di sini pakai bracket. Sebenarnya motor ini triple box ya, kanan, kiri, dan atas. Tapi karena satu kejadian lucu, jadi kita janjian untuk review motor ini jam 9. Tapi pemilik motor ini baru bangun jam setengah 9 dan dia jalan dari Magelang. Solusinya biar motor kayak gini bisa kencang adalah diringankan, copot box, aerodinamis, kencang, itu jelas. Akhirnya bisa syuting tepat waktu, ngaret setengah jam, nggak apa-apa. Yang penting masih pagi. Oke, lanjut ke modifikasi selanjutnya yang untuk touring. Di sini ada dua buah lampu D2 laser. Lampunya para petouring ya, ini menyorot jalan bisa cahaya putih dan cahaya kuning. Ditambah di sini ada lampu-lampu sejenis ya Demon Eye dan segala macam ini yang juga menambah penerangan saat touring. Yang terakhir adalah racikan kirian. Racikan kirian di bawah ini nanti akan kita bahas di scene selanjutnya. Wih, zentek. Ya, lanjut. Racikan kirian ini didesain untuk bawahannya enteng. Jadi misalnya sekedar nyalip-nyalip orang bisa. Mau dipakai touring, stabil kecepatan 100 dengan bukaan gas yang sedikit juga bisa. Ya, nanti kita akan bahas racikan kiriannya. Sekarang kita lanjut ke impresi selanjutnya. Ya, untuk posisi ridingnya, Mas, bukan motor Sudirman, Mas. wah, oh iya Mas, maaf, salah. Untuk posisi ridingnya ini ya, standarnya Vario ini sebenarnya udah nyaman untuk daily dan juga touring. Jadi nggak terlalu banyak ubahan untuk posisi riding atau gimana-gimana. Udah seperti ini, nyaman. Tapi kelemahannya adalah ini, jok Vario itu dari dulu terkenal keras. Ya mungkin untuk beli jajan ke pasar atau ke pasar gimana gitu, meteran-meteran aja. Ini aman sebenarnya, tapi kalau dibawa jauh misalnya lebih dari 50 kilo gitu, ini keras, ini pegel. Bokongnya pasti bakal sakit, yakin aku. Kelemahannya cuma ada di situ. Untuk suspensi depan dan belakang, standarnya Vario itu udah enak kok. Nggak terlalu limbung, nggak keras juga, lebih halus daripada NMAX kalau menurut saya. Oke, kita bahas soal ground clearance. Jadi motor ini lebih pendek daripada Vario-Vario pada umumnya. Karena di shock belakang, dia sudah diganti pakai punya bit yang ukurannya kalau nggak salah 30 mili. Jadi lebih pendek, belakangnya lebih ambles. Kalau saya pribadi suka ini secara look, karena Vario itu menurut saya pribadi, dasarnya itu tungging belakangnya. Diganti shock seperti ini jadi lebih landai dan itu saya suka. Lalu lanjut ke shock depan, diturunkan ukuran satu baut jadi juga lebih ambles. Jadi secara keseluruhan depan belakang lebih ceper. Nah, masalahnya adalah ownernya kebetulan sedikit gendut. Jadi kalau lewat polisi tidur ya gasruk dikit, tapi nggak apa-apa. Itu keren. Aku suka gasruk-gasruk. Oke, sekarang kita akan bahas part-part aftermarket yang terpasang di motor ini dengan lebih dekat. Oke, kita bahas dulu dari stangnya. Ini spion menggunakan klik merek HMA. Lalu ada phone holder merek PM5 ya. PM5 atau PMS tulisannya di sini nih, emang agak. Ya, lanjut ke gas spontan menggunakan Kitako. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Lalu hand grip sejuta umat. Hand gripnya RCB. Tapi ini kok nggak ada tulisannya ya. Ya, tapi ini hand grip RCB sejuta umat. Lanjut ke jalur stang. Ini pakai punya Ninja RR. Kita turun. Nah, ini yang agak sedikit unik di lampunya. Seperti motor-motor proper pada umumnya, mereka itu pasti pakai lampu yang ya begitulah, seperti pasar malam. Bisa ganti-ganti mode. Contohnya ini, remote-nya bisa untuk ganti-ganti mode. Misalnya kita pakai mode yang ini, nah ya itu kelap-kelip.
nggak kelihatan karena panasnya terik sekali ya. Turun ke bawah. Di sini menggunakan Demon Eye warna merah. Dan di sebelah sini menggunakan Demon Eye dan Proji atau apa ini? Daymaker di sebelah sini. Oke, lanjut turun sedikit ke bawah. Ada lampu D2 laser yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini untuk menambah penerangan. Harganya sekitar 300.000 ya. Anak-anak touring pasti tahu dengan lampu D2 laser ini. Turun lagi ke bawah. Ini menggunakan mata kucing GL. Bracketnya custom ini, bolong-bolongin. Kaliper standar Tokicho cuma di repaint. Selang rem seperti biasa TDR. Oke, ban depan belakang pakai Diablo Rosso Sport. Bayangkan motor touring pakai ban kayak gini. Ini emang ya, soalnya emang konsep awalnya adalah proper balap ya, tapi emang bisa dipakai touring. Ke bagian sini, ini shock Takegawa punya Beat, dibikin ala-ala Ohlin dengan cover shock dan stiker-stikernya. Ini orang awam, bahkan saya pun nggak tahu kalau ini adalah Takegawa. Mantap, ini bisa ditiru. Lanjut ke sini. Nah, soal kirian akan kita bahas di akhir video sekalian tes performa. Lanjut ke sebelah sini menggunakan lampu sen CR7. Ini salah satu yang paling menunjang look motor ini kalau aku bilang. Yang biasanya lampu sennya begini jadi ramping sesuai dengan lekuk bodi motornya. Knalpot AHM, knalpot look standar tapi racing, dan ini suaranya oke banget. Nanti kita akan cek sound sekaligus test drive. Cover radiator custom ini, lalu dia pakai Hager Airblade. Bracket ini custom, bracket top box. Harusnya ada bracket sideboxnya, tapi ya itu sudah saya jelaskan tidak dibawa. Kita buka joknya, lihat isinya. Nah, ini adalah artefak ya. Ini komik biasa kok mas. Ini komik biasa yang kebetulan orangnya itu kan wibu ya. Jadi komik-komik ini yang pernah dia baca ditempel ke sini. Ini habis buka puasa ceritanya ya, sangat ini menikmati sekali. Di sini nggak ada yang spesial di dalam bagasinya, paling cuma stiker. Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada downdraft segala macam kok. Ini motor standar, proper, yang juga dipakai touring. Pokoknya cuma main kirian aja. Nanti akan kita bahas. Ngomong-ngomong soal wibu, emang ini sebenarnya motor wibu ya. Kita bisa lihat di sini ada kambing. Kebetulan sekali juga ownernya itu kuliah di jurusan peternakan. Dan karena orangnya udah menjomblo lama gitu ya, kan di jurusan peternakan itu biasanya kerjanya meresin susu sapi sama kambing ya. Jadi ini kambing ya, kalian tahu sisanya lah. Aku nggak mau jelasin karena tidak family friendly. Emotional damage. Kita channel family friendly. Ya, di sini juga sama karakternya. Ini desainnya bagus ya. Ini bagus banget sih, menambah look motornya. Jadi ya identitas lah. Jadi kalau orang-orang tanya, woi Vario kambing punya siapa? Punya si itu. Udah pada tahu, Itasha ini. BTW kalau misalnya mau mendesain, kameramen saya kebetulan desainernya. Nanti bisa tanya-tanya di kolom komen. Barangkali kameramen saya lihat, bisa dicet. 1.000 loh. Ini masih mulus. Nah, yang sebelah sini sayangnya ada bekas lukanya. Aku nggak tahu. Emang orang-orang peternakan, ya nggak orang-orang peternakan juga sih. Terutama owner ini tuh nggak tahu kenapa ini dicakar-cakar. Aku juga nggak tahu. Tapi ya begitulah. Motor wibu. Ini ada waifu special seat, tapi saya nggak pernah lihat. Ya, maaf ada yang lewat. Waifu special. Astagfirullahaladzim. Halo mas, halo. Ya, rombongan chopper ya guys. Gak apa-apa, namanya kehidupan, memang kadang ada rintangan yang lewat. Lanjut bahas ke stiker-stiker. Waifu special seat, the vice driving seat. Apa ini? The vice driving seat is my waifu exclusive seat which prohibits other seat wibu from taking seat. Intinya, nek kamu bukan wibu atau kamu bukan waifu, kamu gak boleh naik motor ini. Gak boleh. Jadi begitu kesimpulannya yang bisa saya dapat dari motor wibu ini. Jangan ditemenin lur, motor wibu itu sesat. Ini aja proper dipakai touring. Bannya ban ngeplek, ban buat miring-miring dipakai touring. Sesat. Dari mana-mana sesat. Ini
kembali lagi mengulas joknya ini juga sesat ini. Jadi aduh, kalau diterusin bahaya. Ini jok sengaja nggak aku bongkar karena bawahnya isinya sama bahayanya, jadi nggak usah diulang. Oke, kita lanjut aja ke masalah kirian. Apalah motor wibu, apalah motor proper kalau nggak main kirian. Apalah motor matic zaman sekarang punya mas-mas, anak-anak ngaber, nggak main kirian. Langsung kita bahas. Ya, karena tadi kita lupa bahas spek kiriannya, langsung aja kita bahas sekarang ya. Untuk roller ini pakai 13 gram. Per besarnya TDR ukuran 1500. Rumah rollernya sudah dikerok dan yang lainnya standar dengan perubahan sedikit-dikit. Ya. Oke, kita langsung test drive aja motornya ya. Pertama-tama, jangan lupa pakai masker karena kita berada di tengah pandemi. Stay safe, stay healthy, lur. Aduh. Oke, pakai helm. Sepatu, jangan lupa. Ini kelemahan satu dari motor ini itu karena switch remnya, jadi agak susah, harus pakai feeling. Jadi maklum kalau ini agak lama, ini harus, nah, harus pas. Oke, ini suaranya kayak gini ya. Oke, langsung kita test drive aja. Oke, impresi pertama yang dari motor ini adalah gila coy, tenaganya itu di bawah sebelum nyampe kecepatan 70 itu galak banget. 0 sampai 60 itu sekali tarikan gas, enteng banget. Tapi di sini 70 ke atas, uniknya di sini. Sampai kecepatan 70 ke atas, dia mulai pelan. Rollernya kayak apa, CVT-nya itu kerasa berat gitu. Jadi 70 ke atas naiknya pelan, tapi bukaan gasnya nggak usah gede. Kalau di tarikan bawah dia harus gede. Cepet dia naiknya. Kalau sampai atas kecil aja. Nah, ini enaknya buat touring yang aku maksud di sini. Dia kalau dipakai lari 80, 90, 100 stabil, gas gak usah gede-gede. Tapi kalau buat nguber, ngedrak atau gimana, mau ngejar-ngejaran, responnya enteng banget. Oke, motor ini sih mantep banget ya. Dari segi tarikan mesin standar dibikin kayak gini tuh mantep banget. Oke, kesimpulannya ya, buat kalian yang cari ide modifikasi motor Vario 150 new, ya bukannya new banget, yang 150 yang seperti ini, dengan budget ya minim lah, budget pelajar, bisa dicontoh. Looknya rapi, performanya oke, buat touring juga bisa. Budget yang dihabiskan untuk memodifikasi motor ini kurang lebih sekitar 3 juta. Itu udah semuanya termasuk kirian segala macam. Part-part yang menempel itu 3 juta, sekitar segitu. Ya, harga bisa relatif naik dan turun tergantung wilayah kalian. Tapi kesimpulannya motor ini oke, 8 dari 10. Look dapat, semuanya dapat. Kekurangannya mungkin yaitu Vario bikin pegel aja. Selebihnya udah sangat oke. Oke, segitu dulu review untuk motor kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan stay with us.